memasuki masa panen. Nah, tentunya menjadi kebahagiaan untuk para petani. Dan sekarang ini saya beramai-ramai mau mencari walang sangit. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Walang sangit memang sangat mengganggu para petani karena persebaran dan perkembangannya yang sangat pesat. Dengan alat tangkap yang sederhana, tidak akan merusak tanaman padi. Ini walang sangit pertama. Terus ngambilnya gimana, Kang? Dirogoh aja. Iya. Tangkapan pertama saya. Dan alatnya yang dipakai biasanya sama masyarakat sini adalah nih, kalau di sini disebutnya sair. Iya. Sair. Nih kayak mirip seperti ini untuk cari ikan ya. Iya, saringan ikan. Dapat nggak? Mana? Ada di bawah. Ada dua. Dapat lagi. Ada satu. Tadi di situ ada dua. Oh iya, dua-duanya dapat. Nah, akhirnya setelah mencari-cari dapat juga, dapat dua. Wow, ini ukurannya lumayan besar yang saya dapat. Jadi emang kesulitannya itu warnanya agak sedikit nyaru. Lihat bagian punggungnya dia agak sedikit kecoklatan. Dan juga bagian bawahnya agak sedikit kehijauan. Jadi kalau misalnya di padi-padi agak sedikit nggak kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat lagi sebenarnya walang sangit ini dia punya seperti mulut hisap atau proboscis. Nih, ini fungsinya untuk menghisap sari-sari padi. Walang sangit termasuk ke dalam golongan kepik berkepala lebar dan berbau busuk. Padi yang sudah dihisapnya biasa disebut puso alias gabah kosong. Kita belum terlalu lama cari tapi hasilnya udah segini nih. Ini dalam satu tas yang saya bawa, ini udah penuh dengan walang sangit. Ini ketika mereka semua berkumpul, aromanya makin tercium. Jadi itu adalah salah satu khasnya mereka. Kalau perlindungan diri ketemu predator, mereka akan mengeluarkan aroma-aroma yang agak sedikit bau. Makanya disebutnya walang sangit. Sangit itu bau. Cari lagi? Boleh. Bau tak sedap walang sangit berasal dari kelenjar bau di dalam tubuhnya. Kelenjar tersebut baru ia keluarkan ketika keadaan terancam. Nah, ini kayaknya kita sudah cukup untuk mengumpulkan walang sangitnya. Nah, kalau untuk masyarakat di desa Sukabakti, ini ada pemanfaatan lain dari walang sangit. Habis ini saya mau langsung bawa untuk diolah lebih lanjut. Makanya tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, kalau untuk masyarakat di sini pemanfaatan dari walang sangit bisa dikonsumsi juga dan biasanya memang dihidangkan dengan sambal-sambalan. Nah, sama hari ini saya juga mau bikin sambal goreng walang sangit. Nah, sebelumnya ini pertama-tama kita harus merebus walang sangitnya dulu. Fungsinya untuk mengurangi aromanya. Agar lebih nikmat, siapkan cabai, bawang putih, bawang merah, dan gula merah. Nah, setelah semua bumbu dan juga walang sangitnya tercampur, sebenarnya kita bisa pakai apa aja kalau membuat sambal goreng. Kayak saya sama ibu ini nambahin pete kesukaan saya. Nah, habis ini mau langsung diangkat, jangan sampai gosong karena nanti nggak enak. Sebenarnya kalau dari rasa walang sangitnya ini sendiri, pertama kali digigit, dia itu mengeluarkan rasa manis, tapi lama-kelamaan walang sangitnya tuh jadi anget. Jadi anget terus dicampur sama sambal, dicampur sama pete, sebenarnya enak. Tapi enak. Di sini katanya ini berkhasiat untuk daya tahan tubuh dan juga
Kalau habis makan ini kita lagi kedinginan, itu bisa menghangatkan tubuh juga. Karena kan rasanya tadi ada agak-agak sedikit hangat ya di mulut. Mungkin di perutnya nanti juga akan begitu ya, hangat. Kalau menurut saya ini adalah makanan alternatif untuk masa depan. Karena selain mudah dicari, padi ada di mana-mana, bisa kita tangkap setiap hari dan juga bisa kita konsumsi tentunya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berjatuhan. Indonesia diberkahi flora dan fauna yang sungguh berlimpah. Kali ini akan dilakukan pencarian fauna mungil di Tanah Maroso, Sulawesi Tengah. Di Desa Kamba, Kabupaten Poso, kalau lagi masak nih pasti nggak lepas dari rasa asam. Tapi uniknya di sini, bahan yang digunakan untuk menggantikan asam itu diambil dari serangga. Dan ini alat yang kita bawa sudah panjang banget. Nah, penasaran kan apa sih yang mau kita cari? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Sarang dari serangga yang sedang kita cari berada di ketinggian lebih dari 5 meter. Biasanya insekta mungil itu membuat sarang dari daun-daun tempat mereka tinggal. Sebelum kita membawa alatnya ke atas sarang sana, kita siapkan api terlebih dahulu supaya nanti ketika ember yang berisi serangga itu kita bawa ke bawah, nah api ini akan disodorin supaya serangga ini tidak kabur. Berjatuhan. Ini harus sangat hati-hati nih karena sifat dari serangga yang kita tangkap ini mereka teritorial, jadi sangat menjaga tempat tinggal mereka sehingga temperamen mereka juga agresif. Jangan sampai kita digigit. Semua yang terlibat harus menjaga jarak aman agar tidak diserang serangga tersebut. Nama jenisnya adalah semut rangrang, kalau di sini biasa disebut lamoti. Nah, ia merupakan semut yang hidup secara kolonial, jadi bergerombol seperti ini. Semut termasuk serangga sosial. Setiap sarangnya bisa terdapat ribuan semut per koloninya. Anggota koloni semut terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Nah ini nih resikonya kalau misalnya kita mau ambil semut rangrang tuh. Tuh, apa Pak? Maaf Pak, ada di sini juga. Saya sentil. Tuh, resikonya itu mereka jalan-jalan ke baju kita tiba-tiba tadi ada di. Nah ini tiba-tiba ada di celana, nggak kelihatan. Tahu-tahu udah digigit aja. Semut memiliki mandibula atau rahang yang cukup kuat. Jadi jika menggigit akan terasa cukup menyakitkan. Lamoti yang kita dapatkan sepertinya sudah cukup banyak. Nah habis ini mau langsung saja kita olah menjadi bahan asam yang khas. Tetap ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Ayo Pak.